Kita semua adalah saudara, dipersatukan dalam... Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tahukah kita bahwa tradisi lonceng dalam gereja ternyata diinspirasi dari ajaran saudara-saudari kita Muslim? Mungkin banyak orang akan terkejut atau sama sekali tidak menerima hal ini. Tak jarang kita merasa malu mengakui bahwa agama yang satu ternyata mengambil inspirasi dari agama lain. Misalnya saja, banyak orang sulit menerima kenyataan bahwa Toa yang sangat penting untuk ajaran saudara Muslim zaman ini ternyata adalah penemuan dari seorang pastor Jesuit. Fakta ini tak gampang diterima oleh sebagian orang. Dan hal ini kiranya sama dengan katekese yang saya sampaikan kali ini. Mungkin akan ada orang Kristen yang merasa keberatan ketika diungkapkan bahwa tradisi lonceng gereja ternyata diinspirasi oleh ajaran saudara-saudara Muslim. Tapi sebelum menentukan sikap apakah percaya dengan perkataan ini atau tidak, silahkan tonton video ini sampai habis. Tradisi lonceng gereja kita memang diinspirasi dari para saudara-saudari Muslim, yaitu dengan tradisi ajaran mereka. Memang ada beberapa versi sejarah perihal sejarah lonceng dalam gereja kita, dan salah satunya adalah versi tradisi Fransiskan, di mana diyakini bahwa memang lonceng gereja diinspirasi dari para saudara Muslim. Saya sengaja mengangkat tema ini pada hari raya kabar sukacita ini, karena memang dalam hari raya kabar sukacita, kita mengenangkan kisah malaikat memberi kabar kepada Bunda Maria. Dan ini kita hidupi setiap hari dengan tradisi doa Angelus yang sangat erat kaitannya dengan lonceng gereja. Sejarah antara tradisi azan Muslim dan tradisi lonceng ini terkait dengan kisah pendiri Ordo Fransiskan sendiri, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi punya semangat kemartiran sekaligus kedamaian yang cukup membara dalam dirinya. Karena itu, ia sudah lama rindu untuk membawa pesan perdamaian, terutama di kala umat Kristen dan Islam kala itu sedang bertikai dalam perang salib di Tanah Suci. Meski sudah diingatkan oleh banyak orang, termasuk oleh seorang kardinal, namun Fransiskus tetap nekat untuk pergi ke medan perang. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengusahakan perdamaian. Fransiskus memang sudah rela menjadi martir di medan perang, asalkan ia telah berusaha mendamaikan antara Kristen dan Muslim yang dia yakin adalah sesama saudara. Dan terjadilah pada tahun 1219, dengan susah payah dan terancam nyawa, akhirnya Fransiskus bersama temannya sampai di Damietta, bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil, pemimpin perang para tentara Muslim. Damietta ini daerah Mesir. Awalnya, tentara Muslim itu sangat curiga dengan kehadiran Fransiskus Assisi. Mereka berpikir bahwa Fransiskus dan temannya itu adalah mata-mata dari tentara Kristen. Tentara Muslim sempat berencana untuk membunuh dan memotong leher Fransiskus. Namun akhirnya mereka merasakan ada aura perdamaian yang muncul dari Fransiskus Assisi. Akhirnya Fransiskus diizinkan bertemu dengan Sultan. Dan begitulah Sultan juga sangat tersentuh dengan sikap dan perkataan Fransiskus yang sungguh sangat membawa aura damai. Semoga Tuhan memberimu damai. Demikianlah salam pembuka yang disampaikan oleh Fransiskus kepada Sultan itu. Kemudian Sultan pun semakin terkagum saat Fransiskus mendoakan doa damai yang sangat terkenal bahkan di antara kita saat ini. Perjumpaan Fransiskus dan Sultan Malik Al-Kamil sungguh membuka kebuntuan dialog antara Kristen dan Islam. Memang, di samping ingin membawa damai, Fransiskus juga ingin memperkenalkan Kristus kepada Sultan dan berharap bahwa Sultan memeluk agama Kristen. Cita-cita Fransiskus yang satu ini memang tidak pernah terpenuhi, namun ia merasa
bahwa dengan saling menyapa dan penuh damai, Sultan yang memang tetap Islam pun merupakan suatu berkat baginya yang luar biasa. Fransiskus bukan hanya tidak jadi dibunuh, namun ia diizinkan pulang dengan membawa segala cenderamata yang diberikan dan ditawarkan oleh Sultan. Namun dengan sopan, Fransiskus menolak tawaran Sultan dalam memberi harta. Ia hanya membawa pulang sebuah terompet sangkakala gading yang sekarang masih tersimpan di Basilika Santo Fransiskus Assisi. Inilah cenderamata yang diterima oleh Fransiskus dari Sultan Malik Al-Kamil yang Islam itu. Mengapa Fransiskus justru memilih trompet? Ternyata Fransiskus sangat terinspirasi dengan prajurit Muslim kala itu yang selalu memberi tanda saat waktu sholat tiba. Setiap kali jam sholat akan tiba, seseorang akan membunyikan trompet dan kemudian para tentara Muslim itu akan segera mempersiapkan diri untuk mengadakan sholat. Dan ini sangat berkesan bagi Fransiskus. Karena itulah hal ini kemudian diadopsi oleh Fransiskus dan saudara-saudaranya. Fransiskus kemudian membuat suatu tanda bagi para saudaranya untuk berdoa, yaitu dengan menggunakan lonceng. Saat itu, dalam kehidupan Fransiskus dan saudara-saudaranya, ada tradisi doa 3 Salam Maria. Tradisi mendoakan 3 Salam Maria inilah yang kemudian berkembang menjadi doa Angelus dan didoakan 3 kali sehari. Dan terjadilah doa 3 kali Salam Maria ini diiringi dengan doa lonceng. Kisah Fransiskus dan Sultan Malik Al-Kamil serta cenderamata, trompet, dan tradisi lonceng ini dicatat dalam kronik Ernoul, sebuah dokumen yang dituliskan oleh Kardinal Jacques de Vitry. Kardinal ini sendiri menulis dokumen ini dalam penjelajahannya ke berbagai tempat. Dengan demikian, kita yakin bahwa kisah ini bukan hanya dongeng legenda belaka, tapi sungguh terjadi sesuai dengan yang tertulis di dokumen. Secara definitif, kebiasaan ini telah menjadi tradisi dalam Ordo Fransiskus, yaitu ketika ditetapkan oleh pemimpin umum ke-7 Ordo Fransiskan, yaitu Santo Bonaventura, pada Kapitel Umum Saudara Dina tahun 1269. Dengan ini, doa Angelus selalu didahului dengan lonceng agar saudara-saudara dan akhirnya semua umat beriman di dekatnya tahu bahwa sudah waktunya untuk berdoa Salam Maria. Inilah awal munculnya lonceng dalam gereja. Dan kemudian lonceng ini bukan hanya dibunyikan untuk doa Angelus, melainkan untuk berbagai keperluan, terutama dalam memberitahu jadwal ibadah umat Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah video kita kali ini. Kiranya di samping pengetahuan belaka, video ini menginspirasi kita untuk hidup dalam toleransi. Bahwa kita adalah sesama saudara meskipun berbeda agama. Dan nyatanya kita bisa saling memperkaya. Sebagaimana Sultan Malik Al-Kamil yang Muslim dan Fransiskus yang sungguh Katolik saling memperkaya. Inilah wujud kerahiman Allah dalam hidup kita. Mari hidup dalam toleransi. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Mari saudara